Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما وهب لنا حكما وعلمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ورضوانه ومغفرته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali salamnya dilengkapi ya. Ya, jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Rahmat, ampunan, ridho dan keberkahan. Jawab gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatuh maghfiratuh wa ridwan. Kenapa? Karena Al-Quran perintahkan kita kalau orang assalamualaikum saja kita diperintahkan oleh Allah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, jadi kalau kita diucapin salam oleh orang, jadi memulai salam itu sifatnya anjuran, ya. Dan itu merupakan sunnah baginda Rasul. Tetapi menjawab salam itu wajib. Karena perintah Al-Quran, kalau orang mengucapin satu tahiyat penghormatan, disuruh jawabin lebih bagus lagi. Jadi assalamualaikum itu kan selamat buat kalian, ya, atau salamullahi alaikum, keselamatan dari Allah atas kalian. Jawabnya bagaimana? Kalau jawab waalaikumsalam belum mengikuti Al-Quran. Karena Allah bilang kalau orang berikan penghormatan, Allah suruh bilang balasnya lebih bagus lagi. Atau ya kalau nggak bisa ya udah sama aja. Jadi perintahnya apa? Lebih dulu baru samain. Jadi ketika orang assalamualaikum saja, assalamualaikum, gitu ya. Jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Tambah lagi wa maghfiratuh wa ridwanuh. Boleh. Ya, ini paling bagus ya. Ini etika kita mengucapkan salam dan menjawab salam. Baik. Ada orang kum. Lam. Jangan lam. Waalaikumsalam. Kalau orang kum doang, kita lebih baik kan? Kalau perintahkan gimana? Bi ahsana minha, yang lebih bagus dari yang dihormat, disampaikan penghormatannya. Orang kum. Apa jawab kita? Kalau lam doang sama aja dengan dia. Allah bilang bi ahsana minha, yang lebih bagus lagi. Apa? Waalaikumsalam. Kalau dia kum doang. Nah, kalau dia assalamualaikum saja, jawabnya jangan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Itu minimal. Tambah lagi kan? Kalau tadi doain selamat, tambahin lagi rahmat. Gitu. Kalau perlu wa barakatuh. Tiga. Gitu. Ya. Baik, ini buka apa namanya? Hal seperti ini memang kadang-kadang kita ngapain aja ya. Padahal itu subhanallah nilainya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa selamat, rahmat, berkah, ampunan, ridho. Oh, jangan pelit-pelit dalam apa? Dalam apa? Dalam menebarkan salam. Karena itu doa itu. Ini berbarengan ya. Baik. Hadirin, tema kita di pagi hari ini dari renungan hadis yang cukup populer di kalangan umat Islam, bahwa luas terkenal populer. Ada sebuah hadis yang subhanallah hadis ini nggak ada dalam Sahih Bukhari maupun Muslim, nggak ada. Cuma jadi populer walaupun ada dari kitab-kitab hadis yang lain. Kenapa? Karena paling enak hadis ini buat dalih, ya. Kalau orang nggak mau bersatu dan menyatu, paling enak. Hadisnya apa, bagaimana hadirin mulia?
Hadis ini diriwayatkan diantaranya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dalam musnadnya, kemudian Al Imam Tirmidzi dalam sunannya, Al Imam Abi Asim dalam sunannya, ya. Sumbernya subhanallah dari beberapa sahabat besar. Ada riwayat dari sumbernya katanya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada dari Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian ada dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sahabat Abu Darda. Kemudian sahabat Abu Umamah. Kemudian sahabat Abu Hurairah. Jadi dinisbatkan dari sumber-sumber riwayat ini sahabat-sahabat besar. Padahal di sini terdapat kedustaan. Nanti kita tengok dari mana kedustaan. Hadis ini populer. Apa hadisnya? Dikatakan katanya, diceritakan. Saya nggak berani bilang ini ucapan Nabi ya, karena saya sudah lihat beberapa referensi hadis ini palsu atau sangat lemah. Jadi paling nggak berani kita ngucapin kepalsuan atas nama Rasul. Karena kalau sesuatu yang bersifat palsu, riwayat hadis yang bersifat dusta atas nama Rasul, lalu kita sampaikan kepada orang ini katanya ucapan Rasul, berarti juga kita mendustakan Rasul. Yang sembarangan. Paling enak kita nyampein Quran kan? Karena pasti benar. Kalau hadis kita sampaikan ke orang, Rasulullah bersabda, emang kita ketemu Rasul? Emang kita ketemu Rasul? Kalau bilang Rasul bersabda, kapan ketemunya? Kan kalau kita bilang, saya bilang ini, hadirin, abah saya yang Ghazali bilang besok kita diundang makan. Orang percaya bisa dan boleh. Kenapa? Dia tahu, mereka tahu saya anaknya. Saya berjumpa, walaupun saya bisa berbohong kan? Atas nama saya bisa nggak? Baik. Saya pertanyaan kalau kita bilang, hadirin, Rasulullah berkata. Pertanyaan boleh nggak dilontarkan? Emang ente kapan ketemu Rasul? Nah, kapan ketemu Rasul? Jawabannya simpel. Ya itu ada di buku hadis. Ada di buku hadis. Misalnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Nah, kalau ditanya lagi boleh nggak? Saya mau tanya, emang Imam Bukhari ketemu Rasul? Ketemu nggak? Ya kagak sih. Dia mah dari gurunya katanya ketemu Rasul. Kalau Al-Quran, karena itu sumber yang maha benar, maha pasti, maha suci dari kepalsuan, kita boleh langsung bilang qala ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata, emang ketemu Allah? Itu Al-Quran ada. Di Al-Quran ada. Nggak perlu lagi ada pertanyaan, lah emang percaya boleh ketemu Allah? Enggak. Nah, Al-Quran ini mata rantai informasinya jelas dan pasti benar. Paham kan itu? Sedangkan ada sebuah hadis. Ya, ini sesuai dengan Al-Quran, jadi saya berani menyampaikannya. Kedua, hadis ini mutawatir. Artinya mutawatir, mata rantai informasinya sudah dapat sandingkan seperti Al-Quran dari sisi keautentikannya. Namanya hadis apa? Hadis mutawatir. Yang meriwayatkan bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sahabat, enggak. Yang meriwayatkan banyak sahabat. Lebih dari puluhan sahabat meriwayatkan hadis ini. Redaksinya pun populer. Apa hadis itu bunyinya? Yaitu yang disebutkan kepada Rasul, siapa orang man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, man kadzaba alayya falyalidin nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, berarti ini, siapa orang yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempat buat dirinya dalam api neraka. Nah, siapa kira-kira? Kalau nggak siap, Allah kasih tempat neraka, jangan sembarang-sembarang mengatakan ini ucapan Rasul, kecuali jika sudah dibuktikan mata rantainya sahih. Yang kedua, jika sudah terbukti di hadapan Al-Quran, kontennya juga sahih.
Jadi sebenarnya hadis yang paling sahih definisinya simpel. Hadis sahih itu hadis yang sesuai dengan Al-Quran. Atau dalam bahasa lain hadis yang disahihkan oleh Al-Quran. Nah, emang bisa gitu? Bisa. Caranya gimana? Pelajari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan neraca atau tolak ukur kebenaran. Nah, ngerti ya? Baik. Sekarang kita masuk pada hadisnya. Hadisnya bagaimana ya hadirin? Hadisnya berbunyi begini. Riwayat hadis ini, ya riwayat hadisnya berbunyi begini. Yang katanya ini ucapan Rasul. Apa katanya? Katanya, kalau saya kalau namanya belum sahih, sebenarnya saya nggak balik lagi ucapan Rasul ya katanya. Katanya Rasul bersabda. Apa itu katanya? Iftaraqat, terpecah. Iftaraqat, terpecah. Ya. Al-Yahudu, umat Yahudi, ala ihda, atas 1 furqatan dan 70 golongan. Jadi Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, 71 aliran. Nah, sekarang ini racun nih, antara ajaran agama dengan aliran kepercayaan. Ingat kan dulu zaman Orde Baru, ada aliran yang dibolehkan, ada yang enggak ya? Aliran kepercayaan. Ingat ada? Apa namanya itu? Elit. Ya. Elit. Atau pejawai. Ya. Aliran kepercayaan. Jadi ada agama, ada aliran kepercayaan. Di zaman Orde Baru dipisahin tuh. Mana yang agama, mana yang aliran kepercayaan. Di era reformasi ini campur aduk. Contoh, dulu yang namanya Konghucu itu agama apa aliran kepercayaan? Dari mana? Dari Buddha. Ya, jadi Konghucu itu dan di era Orde Baru adalah aliran kepercayaan dari Buddha. Elit kejawen disebut sebagai aliran kepercayaan dari Islam. Kalau sekarang campur aduk, Konghucu jaga. Dan sekarang ini kalau bahasa saya Pak ya, bahasa saya, mohon maaf kalau salah, Anda boleh terjemahkan. Jika ini salah, coba tolong benarkan. Yang namanya aliran sekarang ini, aliran NU, sebenarnya bukan aliran itu ormas ya, Muhammadiyah kan ormas, ya. Cuma sekarang udah menjadi aliran, bukan lagi ormas. Salafi, Khalafi, Ahlussunnah, Syiah, ya. Ini kalau bahasa saya, ini sudah menjadi aliran kepercayaan dalam Islam. Percaya nggak? Bapak percaya nggak? Ini maaf nih, kalau analogi saya salah, kalau benerin. Kenapa? Karena orang sekarang memandang mazhab yang dalam terjemah itu artinya aliran, ya, baik mazhab dalam ranah fikih atau dalam ranah teologi, ya, sudah suci seperti agama. Paham ya? Sekarang mazhab itu dianggap suci seperti agama. Agama suci, Islam suci, ya, muqaddasun mutahharun hanifan, millata Ibrahim hanifan, agama ini. Sekarang mazhab itu sudah seperti agama, nggak boleh salahin. Paham maksudnya? Nah, mazhab fikih terkenal ada berapa? Ja'fari, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini ranahnya analisa ijtihad dalam memahami sebuah konteks ayat ataupun hadis. Orang bisa berbeda persepsinya, ya. Makanya fikih itu disebut dengan apa? Fuqaha itu disebut dengan apa? Komunitas interpretasi. Para fikih disebut dengan apa? Komunitas interpretasi. Karena orang bisa berbeda-beda, namanya analisa. Tapi kalau agama itu satu, suci, nggak boleh berbeda-beda. Nah sekarang ini yang asalnya interpretasi pemahaman seseorang, analisa seseorang, udah jadi seperti agama yang suci. Maliki, pengikut mazhab Maliki nggak boleh
mengikuti mazhab Syafi'i. Kan begitu ya? Nggak boleh. Kalau ada kata-kata nggak boleh, berarti itu halal dan haram, sah ataupun tidak, sah maupun batil. Nah berarti itu seperti agama dong. Makanya kalau bahasa saya yang namanya mazhab sekarang ini udah sebutnya lagi aliran kepercayaan dalam Islam. Yang asalnya bagus adalah untuk orang bisa mengembangkan analisanya, sekarang dipersempit. Ranah analisa udah jadi seperti ranah hal yang suci, nggak boleh disalahin. Tuh. Baik, kita ulangi hadisnya ya. Katanya Nabi bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara, dan terpecah umat Nasrani ila ithnataini wa sab'ina firqatan, kepada 72 golongan. Ya, 72 golongan. Kemudian wasataftariqu ummati ala 73 firqatan, dan akan terpecah umatku ala 73 firqatan atau furqatan, akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam sunnahnya, Al-Imam Ibnu Hibban juga dalam kumpulan sunannya. Baik, udah ya. Jadi gimana tadi? Yahudi sudah terpecah berapa? 71. Sudah terpecah. Artinya Yahudi kan lebih dulu dari Islam. Kemudian terpecah lagi, Nasrani sudah terpecah 72, dan akan terpecah umatku 73. Sudah pernah dengar kan di sini? Populer ya? Baik. Ada lagi tambahan lagi nih ujungnya. Ini kan modalnya nih. Ada lagi tambahan poinnya, berbeda-beda riwayat. Apa itu? Ada berbagai redaksi. Ada redaksinya ya, kulluha finnar. Dari 73 ini yang nanti umat akan terpecah menjadi 73 golongan, kelompok, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Ada lagi riwayat hadisnya ya, terpecah semua di neraka kecuali 3. Ada segitu. Ya. Ada lagi tambahannya. Semua di neraka illa kecuali ma ana alaihi wa ashabi, kecuali yang ikut padaku, ikut ajaranku, dan ikut apa yang dilakukan oleh para sahabatku. Ada lagi redaksinya, semua di neraka illa jamaah, kecuali yang berjamaah. Jadi ini banyak tambahan-tambahan ini. Modalnya sama nih awalnya, ujungnya tapi beda-beda. Baik, ayo sedikit kita pahami hadis ini, kita renungkan bersama-sama. Hadirin, sebelum kita bongkar yang tadi ya, sekarang kita gunakan dulu akal jernih kita. Hadirin, nanti kira-kira berseberangan sama Al-Quran. Coba hadirin renungkan, kalau Nabi katanya bilang umat Yahudi terpecah 71, ini informasi baik atau buruk tentang Yahudi? Buruk. Jadi nggak ngikutin lagi ajaran nabinya sampai terpecah berapa? 71. Baik. Kemudian Nasara yang diajarkan tauhid yang dibawa Nabi Isa dirusak lagi, terpecah lagi pengikutnya menjadi 72. Info bagus apa jelek tentang Pak Nasrani? Jelek. Baik, antara dua ini mana dijelekan? Yahudi apa Nasrani? Yahudi apa Nasrani? Baik. Sekarang fakta yang kita lihat sekarang ini, mana yang baikan? Ya orang Yahudi apa Nasrani? Nih. Mana yang lebih baik mana kira-kira? Apa? Nasrani
baik daripada Yahudi. Yahudi punya beritanya jelek terus ya, nggak ada bagusnya sampai saat ini, betul ya? Termasuk kan Palestina. Dan Al-Quran juga menceritakan begitu, ya, yang orang la tajidanna asyaddan nasi adawatan, ya, kamu akan jumpai yang paling musuhin kalian itu siapa? Orang itu. Dan kalian akan jumpai yang paling hubungannya enak baik sama kita orang Nasrani. Jadi antara Yahudi, kalau dari hadis ini antara Yahudi dengan Nasrani mana jelek kan? Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72. Tapi kalau di Al-Quran yang paling dahsyat, tengil, bangor, dia Yahudi dengan Nasrani. Yahudi. Jadi berseberang nggak hadisnya? Sama Quran berseberang nggak? Kalau yang tadi di hadis bilang Yahudi terpecah 71, Nasrani 72, ya, Al-Quran bilang yang paling bangor, yang paling banget ininya dahsyatnya permusuhan terhadap kita orang beriman Yahudi. Nasrani ada mendingan. Baik. Nah, ini ya antara Yahudi dengan Nasrani dari hadis ini lebih dahsyat keburukannya Nasrani. Kenapa? Karena mereka terpecah 72. Yang ketiga, wasataftariqu ummati ala 73. Dan umatku akan terpecah nanti, kata Nabi, menjadi 73 golongan. Ini kabar baik apa kabar buruk dari Nabi? Buruk. Kalau bahasa orang kita, hati-hati omongan jadi doa, gitu ya. Benar? Ada sebuah pemahaman seperti itu. Ya, hati-hati kalau ngomong, bakal jadi doa. Nabi ngomong kan sini. Nabi ngomong katanya umatku, ya, umat akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalau bahasa kata boleh ngomong, jadi doa. Jadi omongan Nabi doa tuh jadinya. Kalau bahasa Arab kita tidak tahu ini. Karena omongannya apa? An-nutqu asyaddu ijabah. Yang namanya omongan itu bisa menjadi doa yang paling manjur. Kalau bahasa lain ya, berarti Nabi doa ini umatnya bakal terpecah menjadi 73 golongan. Silakan kita pahami. Ini kan omongan Nabi. Nabi bilang katanya umatku akan terpecah 73. Nah, kalau bahasa kita Betawi bilang Nabi doa ini. Karena omongan itu doa. Nabi doain umatku nanti akan terpecah 73. Ini namanya doa baik atau kabar baik ataukah doa buruk atau kabar buruk? Yang lebih miris lagi, doanya Nabi ini atau ucapan Nabi ini tadi katanya bahwa kita lebih jelek dari Yahudi Nasrani. Jorong ini. Saya tanya, Yahudi 71, Nasrani 72, jelek kan? Lah, kita menurut riwayat ini didoain Nabi, diinformasikan Nabi bakal terpecah lebih jelek lagi dari umat Yahudi atau Nasrani. Ayo gimana kira-kira? Kalau dibilang kita lebih jelek dari mereka, Islam ini bisa jadi tolak ukur kebenaran dalam beragama? Tidak bisa. Bakal dibilang sama dia, ngapain lagi Islam itu jelek. Kata Yahudi, gua aja cuma pecah 71 kata Nabi lu. Nasrani bilang, iya, kata Rasulmu juga kami cuma 72 terpecahnya. Nah, ente tuh yang bakal pecah banyak-banyak tuh 73. Mendingan gua kata sana. Lagi kita bilang begitu kan? Dia paham ini. Jadi yang terima ini hati loh. Nabi bilang, tak dulu bentar. Allah berikan kita akal untuk mencerna. Nah, kalau saya pribadi sebelum belajar ini, saya ini sejak baca ini mikir, cuman tuh belum ngerti nih masa dunia sangat sohe, belum ngerti loh. Cuman kok kita apa ya didoain kita bakal terpecah 73. Saya ngitung nih, bisa ngitung. Oke dah, kalau dianggap ini namanya ormas ini udah masuk ranah aliran kepercayaan atau sekte dalam Islam, hitung saya. Islam ada berapa itu? Pertama yang terkenal kelompok besarnya 2, Sunnah, Syiah. Nah, dari Sunnah ada apa tuh? Ada NU, Muhammadiyah, Salafi, Al-Irsyad, terus Persis, terus
Nanti belum ada, kalau saya nggak ada. Apa itu? Ada ini. Semuanya harus sunnah. Semua kerja apa? Harus sunnah. Ada lagi ya? Wahabi, terus Salafi, oke, sudah tertuju. Apa lagi? Dari harus sunnah. Nah, Mu'tazilah harus sunnah. Mudah. Mu'tazilah apa? Mu'tazilah. Apa lagi? Pendapat. Hah? Tarekat, bukan aliran. Tarekat. Apa lagi? Hah? Tabligh, bukan aliran. Cuma apa namanya? Komunitas konsep pendakwah. Terus apa? Jamaah ada sama. Jadi juga. Coba dah, bapak-bapak itu sendiri kira-kira dari Ahlussunnah ini nyampe enggak 73? Saya yakin nyampe. Syiah, Imamiyah atau Ja'fariyah. Apalagi di Yaman, Zaidiyah. Yang paling Ahlussunnah itu Zaidiyah. Ya, atau sebagian Ja'fariyah. Kemudian Ismailiyah. Apalagi Nasriyah, Alwiyah. Itu nyampe di tahun itu banyak 73. Nah, ini kan Ar-Rasul ini kan pembawa risalah ilahiyah. Apa yang beliau bacakan selain Al-Quran itu diilhami oleh Allah dari Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat nih, kita dari Al-Quran. Kira-kira hadis ini berseberangan dengan Al-Quran. Kira-kira hadis ini berseberangan dengan Al-Quran. Baik, hadirin coba Anda mungkin pernah dengar ayat yang berbunyi gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Baik. Surah Al-Imran. Ini yang sekarang kita bilang Allah yang berkata. Tadi kan hadis riwayat itu pun redaksi macam-macam. Ini sekarang ambil dulu kalimat yang satu, baca yang pasti. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 Allah bilang, Allah berfirman, Allah berkata, kuntum kalian. Kalau katakan kuntum, kalian itu siapa sih? Sekarang nih, saya baca Quran nih. Jangan saya lihat isinya nih. Kuntum siapa sih Allah bilang? Umat Islam apa Yahudi mana Nasrani? Kuntum. Kalian. Khairu ummatin, sebaik-baik generasi, sebaik-baik kelompok, sebaik-baik komunitas, sebaik-baik pengikut Nabi. Umat. Jadi Allah bilang di sini kalian, termasuk saya bacain, khairu ummatin, sebaik-baik umat apa sejelek-jelek umat? Gimana begini? Sebaik-baik umat apa sejelek-jelek umat? Enggak masalah jawabnya. Karena Allah bacain tadi kuntum khairu ummatin, kalian ini sebaik-baik umat. Jadi kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apapun alirannya, apapun ormasnya, selama kalimat tauhidnya sama, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, itu nggak ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Sunniyun, Syi'iyun, Madhabiyun, NIyun, Muhammadiyun, ada. Kalimat dua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan pakai embel lagi nih, ya. Kalimat tauhid cuma apa? Bersaksi la ilaha illallah, bersaksi Muhammad Rasulullah. Itu Allah bilang sebaik-baik umat. Jadi kalian sebaik-baik umat, bukan sejelek-jelek umat. Kalau Yahudi 71 jelek, kalau Nasrani 72 lagi jelek, kalau Islam umat Islam 73 berarti paling jelek. Saya mau tanya, berseberangan nggak sama Ali Imran 110 dengan hadis-hadis tadi? Berseberangan nggak? Kalau berseberangan udah paham, jangan dipakai. Berarti ya, jangan dipakai. Apalagi mengatasnamakan. Mana yang benar? Nah, kalau ditanya mana yang benar, nanti bingung lagi.
Karena terpecah 73, mana yang benar? Kata dibilang situ. Semua di neraka kecuali satu. Semua di neraka kecuali satu. Yahudi, Nasrani, dan yang 72 dan 73 semua neraka kecuali satu dari 73. Atau dipahami? Kullu hafina yang 73 semua pun neraka kecuali satu. Jadi artinya apa? Artinya 72 dari 73 neraka. Jadi 72 dari umat Islam itu dalam hadis ini dipastikan neraka. Yang selamat satu doang. Saya mau tanya, kalau ini menjadi sebuah ideologi, menjadi sebuah dogma, menjadi sebuah keyakinan, saya mau tanya, kira-kira dari NU, Muhammadiyah, Sunnah, Salafi, tadi, kira-kira mengklaim nggak yang selamat? Wah, yang selamat saya nih, kelompok saya, dan yang lain neraka. Nabi bilang 72 neraka, satu surga. Siapa? Kita nih yang paginya Allahumma hdina fiman hadait, yang biasa malam Jumat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, yang doanya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Datang ustaz-ustaz yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam, pakaiannya tinggi. Dari mana? Dari tanah suci. Kami para dai mengajak orang kepada Islam untuk kembali kepada Quran dan Sunnah serta pemahaman salaf yang sahih. Tempat Islam muncul dari mana Bapak? Dari Mekah. Baik. Lihat lagi, anak dari Madinah, kotanya Rasul. Apa? Anak kasih tahu ya. Ente baca ya Rabbi salli ala Muhammad, apalagi ya Rabbi bil Mustafa, itu bid'ah. Bid'ah itu tempatnya di neraka. Siapa yang bilang Pak? Rasul. Hadisnya sahih. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Jadi Bapak dari yang 73 ini, saya di mana? Anda di mana? Yang benar saya. Karena saya membawa satu ajaran yang ini semua bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Semua berdasarkan contoh. Karena ibadah harus dua syaratnya, ikhlas dan ada contoh. Kalau ada contoh, sesat tanpa ada neraka. Jadi saya Pak, neraka. Terus yang surga, yang model saya, yang berpanjangin, jidat hitamin, pakaian tinggi. Oh iya Pak, saya besar, seharusnya saya pindah. Dolar, pindah. Amin kira-kira. Datang lagi kelompok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya dari Irak, dari Lebanon, dari Iran. Baik. Bagaimana Pak? Anda tahu hadis ini? Hadis apa? Islam terpecah 73. Lalu 72 neraka, satu surga. Iya Pak. Ente ke mana? Ya saya udah bisa terkecil di sini Pak. Udah bisa begini saya. Sembuh pun enggak? Saya sih kunut Pak. Ente? Saya nggak kunut Pak. Aku tanya ente kunut. Ente kunut sebelum ruku apa setelah ruku? Setelah ruku Pak. Bid'ah. Ini udah kunut nih. Cuma mau tanya apa? Saya mau tanya, kita kunutnya sebelum ruku apa sudah ruku? Hah? Sudah ruku. Neraka. Kenapa? Bid'ah. Enggak ada contoh. Kok bisa Pak? Aneh, ngaji dari guru. Dari guru. Yang semua guru saya ahli baitin Nabi, cucuk cicitnya Nabi. Ente? Ya guru saya orang Jawa. Ente? India. Nah, aneh nih, guru aneh. Guru anak ahli bait Nabi. Yang satu Al Hasan, yang satu dari Al Husain. Jadi mata rantai guru saya jelas. Sanadnya jelas dari ahli bait Nabi. Oh gitu Pak. Ente kalau masih kunut tetap salah. Karena ente kunutnya habis ruku. Yang benar kunut sebelum ruku. Kok bisa gitu Pak? Ya, di Al-Quran bilang wa qumu lillahi qanitin. Kunutlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau ente udah ruku berarti udah habis. Jadi gimana saya? Ya kalau ente berkata ente selamat. Emang saya kenal Pak? Ente termasuk 72 dari 73. Yang akan bilang di neraka kecuali satu. Yang satu yang mana Pak? Saya ini. Yang sumbernya, ngajinya semua dari ahli bait Nabi.
Apa sebutannya? Saya sebutannya Syiah Ahlul Bait. Ini semua orang klaim nggak? Sebabnya dia. Klaim nggak? Lalu bagaimana hadis yang banyak, yang sahih, yang populer di setiap kelompok ada? Apa itu? Siapa orang yang mati mengucap kalimat meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Wa in walaupun dia berdosa, walaupun dia bersalah, nanti walaupun dia masuk surga, nanti pasti dimasukkan ke surga. Kenapa? Dia mati dalam menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh tanya kira-kira? Ini kontradiktif, Pak. Nanti akhirnya semua orang mengklaim surga punya dia doa. Yang satu melaksanakan saya yang paling sesuai dengan Quran dan hadis-hadis yang sahih serta pemahaman salaf yang saleh. Maka saya yang paling berhak menyebutkan saya yang selamat 73 orang tidak selamat, 72 orang tidak selamat. Nanti bilang enggak. Kalau ente mau tahu siapa yang selamat? Kami yang mengajinya dari mata rantai ahli bait Nabi, cucu Nabi. Sedangkan hadis yang populer, mutawatir, Rasulullah bilang, kalian akan tinggalkan dua perkara yang jika berpegang kepada keduanya, maka kalian selamat di akan neraka. Quran dan ahli bait cucu-cucuku. Nanti dengar itu harus percaya nggak? Percaya. Kalau gitu ikutin setiap orang yang punya jalur ngaji sama ahli bait Nabi. Di atas ahli bait jangan ikutin. Berapa minggu? Ini kita guna akal nih. Akal terbuka, pikiran terbuka. Jangan kayak sapi aja cowok ikut aja sana mari. Lihat Al-Quran bagaimana. Kalau di hadis bilang umat Islam terpecah 73, akan terpecah 73. Sedangkan Yahudi cuma 71, Nas ada 72, berarti kita paling jelek dibilangnya. Kata paling banyak perpecahannya. Sedangkan Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin. Quran cuma kasih syarat, ciri, karakter yang disebut sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak, perintah, contohin hal yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, meninggalkan, jauhi, praktekin yang dia enggak ngerjain. Apa? Yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kedepankan sikap loyalitas kepada Allah. 3 doang. Itu kalau udah dikerjain, diamalkan oleh setiap individu muslim, apapun alirannya, apapun mazhabnya, siapapun gurunya, maka Allah sudah katakan khairu ummatin, sebaik-baik umat. Nah, paham nih? Baik. Lalu tadi kita seputar tambahan hadis ini, yang katanya di hadis itu Nabi bilang illa ma ana alaihi wa ashabi, kecuali semua neraka, ya Nabi tadi, kecuali kalian yang mau ikutin sunnahku dan apa yang disampaikan oleh para sahabatku. Baik, ini sebentar benar. Benar. Kalau kita terima hadis ini, umat Islam akan terpecah 73, ya, kecuali apa? Yang satu ini siapa? Yang ngikutin jalanku, ajaranku, dan ngikutin jalan serta ajaran para sahabat-sahabatku. Sepintas benar apa salah? Benar apa salah? Jadi kalau mau selamat, nggak masuk 72, 1 dan 73, maka ikuti ajaran Nabi dan ikuti ajaran sahabat Nabi. Betul ya? Baik. Tapi sekarang kita buka kepada ini. Kalau dikatakan di sini, kalau syarat mau selamat, ikutin sahabat Nabi. Kalau ikutin Nabi udah ya. Maksudnya gimana? Ikutin Nabi, sunnah Nabi artinya perilaku, ucapan, perbuatan yang disebutkan kepada Nabi dan sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya apa? Sunnah Nabi. Jadi nama sunnah Nabi itu bukan hadis sahih, bukan. Ya, bukan ngikutin hadis sahih, bukan. Tapi ngikutin apa-apa saja yang dipraktekkan Nabi dari Al-Quran. Itu namanya ikutin sunnah Nabi. Namanya sunnah itu contoh, praktek, perilaku. Baik. Nah, kedua, yang ikutin sahabat-sahabatku. Saya mau tanya hadirin, Nabi meninggal dunia, sahabat jumlahnya belasan, puluhan, ratusan, apa ribuan? Ribuan. Jadi Rasulullah meninggal dunia, ya, sahabat ada berapa? Ribuan. Baik. Dari ribuan ini, coba kita pahami.
Kira-kira ada kelas-kelasnya nggak sahabat Nabi? Yang rombongan seawal, yang rombongan tengah, yang rombongan akhir, yang rombongan buntut. Jadi udah buntut tuh di akhir. Ya, artinya yang buntut ini bisa jadi mereka orang beriman di masa hidup Nabi, tapi nggak melihat sosok Nabi dengan akal yang sempurna. Artinya anak kecil-kecil ada nggak? Tapi dia bapaknya sahabat, tapi dia nggak pernah lihat Nabi karena masih kecil. Nabi meninggal dunia, dia baru umur setahun. Ada nggak begitu? Ada. Nabi meninggal dunia, dia baru umur 5 tahun. Ada nggak? Ini namanya apa? Buntut sahabat. Baik. Yang pertamanya muhajirin as-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu kelompok yang ikut berhijrah bersama Nabi, susah sama Nabi, terboikot bersama Nabi, disakitin bersama Nabi, ditumpahi darahnya bersama Nabi, dicaci bersama Nabi, diganggu bersama Nabi. Itu level yang penting itu. Ya, as-sabiquna awwalun. Dan mereka ini ada dari kalangan muhajirin, ada dari kalangan ansar. Muhajirin apa tadi? Yang tadi itu artinya lalu ikut hijrah bersama Nabi. Ansar yang nampung Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah. Tiga Nabi datang ke sana. Baik. Ada yang tengah-tengah. Ada yang tengah-tengah. Enggak muhajirin, enggak ngerasain susah, disakitin, diganggu, tumpahin darahnya. Wah semua nggak kena diboikot, nggak kena didiskriminasi oleh orang-orang kafir. Nah, Islam mulai banyak, muhajirin tambah banyak, ansor tambah banyak. Mulai Nabi punya kekuatan, akhirnya ditantang perang, lalu Nabi jawab perang, ya. Nah, kalah perang, masuk Islam, lalu ngaji, jadi orang yang benar, ikut sama Nabi. Ini levelnya tengah nih, tahu ya, tengah. Ada namanya level akhir. Siapa level akhir sahabat ini? Level akhir sahabat ini mereka yang setelah Nabi bermukim di Madinah. Tadi kan hijrah baru, ya. Ini setelah Nabi bermukim di Madinah. Konsep dasar-dasar Islam sudah terbangun. Ajaran Islam semakin mencorong, ya. Bahkan muamalat sudah mulai kuat. Artinya riba sudah mulai nggak dipakai di kota itu saat Nabi di Madinah. Awalnya masih bolehin, itu udah nggak boleh. Berarti Islam udah mulai apa? Ekonominya kuat karena udah nggak ada ribawi lagi, praktek riba berlaku itu. Nah, lalu Nabi diganggu lagi, ditantang lagi. Nabi bilang, sekarang Ka'bah harus bersih dari berhala. Kasih tahu, kita akan ke kota Mekah, membongkar patung-patung berhala-berhala, membersihkan itu semua dari tanah suci Mekah, dari Ka'bah dan sekitarnya. Wow, orang-orang kafir takut nih. Gimana? Takut. Aduh, jangan-jangan Muhammad mau kesini lagi, mau balas dendam. Karena ini bukan, cuma mau membersihkan Ka'bah dari apa? Dari kesyirikan. Wah, udah Nabi berangkat. Nabi berangkat mau sambil umroh, sambil bersihin semua. Artinya apa? Nabi dan sahabat udah kuat ya, udah berani nih. Udah. Sampai Nabi ajarin, nanti masuk ke Ka'bah, masuk ke haram, masuk ke kita bertawaf, masuk ke masjid. Jangan lupa kain ihramnya yang bisa tutupin gini, ya, selendangin sebelah taruh di pocketnya, selempangin. Nah, kenapa Rasul? Biar kita yakin gagahnya kita, Islam berkuat. Hati-hati. Tapi Nabi nggak bawa senjata, Nabi nggak bawa senjata, Hanya, sampai Nabi ajarin 3 putaran pertama lagi tawaf, yang kagak pakai onta, yang nggak naik kendaraan, goyang badannya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Biar apa? Ototnya kelihatan. Tahu ya? Umat orang-orang kafir, Quraisy takut banget. Ya, akhirnya Nabi datang bersama para sahabat, lari, soalnya Nabi mau ngapain? Mau balas dendam. Nabi panggil. Siapa orang yang mau masuk ke rumahnya Abu Sufyan? Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah. Lakinya Hindun. Hindun ini perempuan yang pernah membelah dadanya paman Nabi Sayyidina Hamzah, kemudian ngambil jantungnya, digudangnya. Ya. Nah,
Ini cerita ini pun banyak kan nih riwayat ini pemalsuan. Ada Nabi bilang awas lagi, yang nanti ketangkep ini paman saya Hamzah bakal saya perlakukan lebih dari ini. Nabi pendam dong, karena enggak Nabi hatinya kayak gitu. Ya, Nabi bilang, ayo yang masuk rumahnya Abu Sufyan, ya, aku aman, nggak bakal kita ganggu. Wah, semua Pak, orang-orang kafir kalau takut dibunuh, ya, sama Nabi dan para sahabatnya masuk rumah Abu Sufyan. Ya, harus gembongnya orang kafir ini yang bernama Abu Sufyan, berikut anaknya Muawiyah, bininya Hindun, belum lagi anak-anak hasil hubungan haramnya, ya, yang namanya apa namanya? Yazid. Beda sama ya, namanya Ziyad, Yazid. Nah, dia anaknya Muawiyah. Masuk itu. Nabi beriman. Nah, ini levelnya ini sama sama tadi itu semua. Paham? Jadi ada level-level yang pahami orang ini. Ibarat ini nomor pertama nih. Nah, ini dari 3 macam level sahabat ini. Kalau kita melihat pesan yang ada dalam hadis tadi, kalau orang mau selamat ikuti sunnahku dan ikuti sunnahnya atau ajarannya para sahabatku. Sahabat yang mana? Jadi, kan sahabat Nabi macam. Bahkan ada hadis lagi Nabi bilang di tengah-tengah sahabatku ada 12 gembong munafik. Nabi bilang dalam hadis itu pun populer. Di tengah-tengah sahabatku ada 12 gembong munafik. Nah, jadi kalau kita gabungin riwayat ilmu ini, sekarang maksud Nabi kalau yang mau selamat dari 73 golongan tadi, ya, hingga bisa masuk surga, kan suruh ikutin apa yang dilakukan olehku, ajaranku, dan apa yang dikerjakan oleh para sahabatku. Sahabat yang mana? Yang sabiqul awalun, yang tengah-tengah, atau yang rombongan tadi sih penakut tuh? Yang terakhir ini namanya kalau dalam ilmu hadis disebut dengan antumut tulaqa kata Nabi. Ya udah, kalian bebas. Idhabu fa antumut tulaqa. Tadi kan Abu Sufyan rombongannya tuh keluarga sama teman-temannya yang brengsek-brengsek itu, yang dulunya apa namanya nyakitin Nabi, ngusir Nabi dari Mekah, kan takutan tuh. Akhirnya masuk ke rumahnya Abu Sufyan, kumpul semua, lalu Nabi bilang, ya udah keluar. Mereka akhirnya masuk Islam, semua beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, minta maaf Rasul, saya nyakitin engkau, saya ini, haus semua dibuka sudah. Ya Rasulullah. Iya udah, idhabu, pergilah kalian. Fa antumut tulaqa, kalian bebas. Enggak saya apa-apain. Paham? Nah, apakah ngikutin mereka? Ajaran mereka ini? Ataukah sahabat yang level pertama imannya, level kedua, ketiga, atau yang bocah kecil? Atau yang ngikutin 12 orang munafik? Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah, ya, Al-Imam Ibnu Hajar seorang ulama ahli hadis di kota Mesir bikin sebuah kitab namanya Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Al-Isabah tentang siapa para sahabat. Di situ beliau sebutkan siapa nama-nama orang yang pernah hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, lalu setelah Nabi meninggal dia murtad keluar dari Islam. Apakah ini diikutin? Apakah ini sahabat juga? Atau yang mana? Atau yang ikutin ajaran 12 gembong munafik tadi? Atau yang tadi, yang masuk Islamnya tak karena takut-takutan? Nah, ini jadi hadis jelas nih. Tahu nggak? Sedang ajaran Islam nggak boleh remeh-remeh. Semua masuk neraka kecuali ikut ajaranku dan ikut ajaran sahabat-sahabatku. Sahabat yang mana? Kalau Nabi hidup nih, terus terang saya bakal tanya sama Nabi, ya Rasulullah, yang engkau maksudkan mengikuti ajaranmu dan ajaran sahabat-sahabatmu ini sahabat yang mana ya Rasulullah? Nah, ini nggak jelas. Jadi hadis ini hadirin, intinya kesimpulannya hadis ini palsu, dusta, mengatasnamakan Nabi. Hadis ini nggak boleh lagi kita pakai sebagai pedoman dalam Islam. Boleh kita bacain untuk jelaskan kefatalannya, boleh kita sampaikan untuk menjelaskan kepalsuannya, boleh kita sampaikan, ajarkan pada orang untuk menjelaskan kedustaannya, bahwa Islam ini tidak akan terpecah menjadi 73 golongan, tapi terpecah keluar dari Islam. Itu Islam apa keluar? Jadi jangan jadi klaim akhirnya orang semua ngaku yang paling benar. Yang paling benar.
Yang benar itu yang bagaimana? Yang benar tadi yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kedua, ayat Al-Qur'an juga Allah berfirman wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka Alkitab lalu mereka terpecah belah setelah datang bukti yang terang yang jelas dari ayat-ayat Allah. Nah jadi yang gak selamat, kalau boleh kita bahasakan hadis tadi, yang bakal masuk neraka, kalau kita terima hadis tadi 73 yang bakal masuk neraka dari 73 siapa? Orang yang udah gak mau lagi ngikutin konsepnya Al-Quran. Paham ini kira-kira? Ya, berpecah belah, meninggalkan Al-Quran, lebih memilih kelompoknya, doktrin madhabnya, doktrin gurunya, nggak menjadikan Al-Quran sebagai neraca atau kebenaran, dia jadikan ucapan gurunya, ucapan syekhnya, ucapan maulananya sebagai tolak ukur kebenaran. Yang lain enggak. Nah inilah orang yang nggak selamat dari api neraka. Udah cukup siap. Insya Allah kalau masih ada yang kurang kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Karena memang waktunya Selasa ini hanya sedikit aja karena orang banyak yang bekerja lain dengan hari Sabtu. Insya Allah Ta'ala yang kita ambil kesimpulan bahwa hadis tentang Islam terpecah 73 golongan adalah hadis yang dusta, berseberangan dengan konsep Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal hidayah. Jangan lupa kalau apa yang disampaikan ini benar sesuai sama Al-Quran, ikutin. Yang nggak sesuai, statement saya, analisa saya nggak sesuai, jangan ikutin. Kebenaran itu bukan omongan ustaz, bukan ucapan syekh, bukan ucapan al-alamah. Kebenaran itu kesesuaian ucapan dan perilaku kita dengan tolak ukur yang pasti Al-Quran. Demikian, oleh karenanya intinya pesennya, ayo belajar pahami Quran biar kita tahu cara ukur. Paham nggak deh? Hadirin, Quran laksana alat ukuran, meteran, timbangan, scanner. Saya tanya, kalau orang punya timbangan, punya meteran, punya scanner, nggak bisa makainya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya belajar dulu tolak ukurnya, belajar dulu neracanya, belajar dulu timbangannya. Jangan jauhi Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan linnas, panduan hidup bagi manusia, nuran mubinan, cahaya yang terang, cahaya yang jelas yang dapat menerangi akal kita, pikiran kita, hati kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan zikir tauhid, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Allah
illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin, zikir tauhid ini sebisanya kita dawamin. Kalau bisa pagi, di hari sehari, pagi, maghrib atau pagi, asar, dan terakhir sebelum tidur. Kan nggak lama kan baca itu? Mau tidur nih, tidur, tidur nih, diberikan apa kalau bini kita kalau punya, ya kan? Kalau dulu kan bisa nggak baca tauhid? Abdul Fikri, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya Allah, Allah, Allah. Lama kan benar? Sebentar kan? Nah, apalagi coba dan pengen harapin doalah ketika kita bilang Allah, 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 habis enak gitu ya? Atau baca Allah, Allah tadi 4 kali kan sambungin Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak gak kira-kira? Lalu istri kita nangis sebelah, nangis nggak bangun-bangun lagi terakhir. Coba jangankan saksikan hadapan Allah, bini kita cerita sama keluarga kapan meninggalnya, tadi lagi mau tidur, lagi baca zikir tauhid, pas Muhammad Rasulullah habis. Kira-kira sebutannya bagus nggak? Gimana tidak nanti? Ini sebutannya bagus nggak? Walaupun di atas pahan kita itu. Nah kalau pengen apa? Kayak botol ya. Indah. Ini coba kalimat tauhid saking indahnya mati dalam kalimat itu. Ya. Atau pertambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nahdin gitu. Enak. Perlu lagi gitu. La ilaha illallah Muhammadiyah. Perlu lagi gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.